Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sari Mujiani, SEMMMAK, CPI-CATR sebagai dosen pengampu mata kuliah riset dan seminar akuntansi. Di video kali ini saya Salsabila Putri Fani dengan NIM 2320210008 dari Prodi Akuntansi Reguler 2021. Saya akan mempresentasikan hasil riset proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Spesifikasi Arus Kas berdasarkan PSAK nomor 2 terhadap tingkat likuiditas, studi empiris pada perusahaan di Bursa Efek Indonesia sektor industri rokok periode 2021 sampai 2023. Selanjutnya, saya akan membahas latar belakang. Dalam PSAK nomor 2, arus kas adalah arus masuk atau arus keluar kas atau setara kas. Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Laporan arus kas menjadi sebuah informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan selama periode tertentu. Informasi laporan arus kas menjadi bukti historis yang dapat akuntabilitas dan transparansi guna memberikan kepercayaan kepada publik dan investor menurut Husada tahun 2022. Teori sinyal berperan dalam peningkatan kualitas sebuah laporan arus kas dengan tujuan memberi gambaran pengambilan keputusan investor dan kreditur. Laporan keuangan sebagai sarana konfirmasi dari realisasi sebagai bukti dari ketepatan atau ketidaktepatan peramalan keuangan untuk laporan tersebut menurut 2022. Perlu tingkat likuiditas hasil dari aktivitas seperti operasional, pendanaan internal dan eksternal, serta investasi dari berbagai ekuitas. Likuiditas adalah bentuk dari sebuah aktivitas perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Perusahaan memenuhi jangka pendeknya dengan membayar hutang, membayar gaji, dan upah karyawan, beban operasional perusahaan, dan membeli kembali aset. Likuiditas dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti rasio utang, keragaman arus kas, perputaran modal, menurut Jusmarni et al. Tahun 2021. Kriteria likuiditas yang positif ialah ditinjau dari adanya arus kas yang keluar secara positif. Likuiditas diukur dengan menggunakan rasio lancar, current ratio, rasio cepat quick ratio, dan rasio kas yaitu cash ratio. Selanjutnya ada grafik pengukuran likuiditas perusahaan industri rokok 2021 sampai 2023. Untuk yang warna biru menunjukkan current ratio atau rasio lancar. Yang merah adalah quick ratio atau rasio cepat. Yang warna hijau adalah cash ratio atau rasio kas. Kinerja perusahaan rokok yang go public di Bursa Efek Indonesia dilihat dari laporan arus kas yakni current ratio, quick ratio, dan cash ratio yang dicapai PT Gudang Garam Tbk, PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk, PT Indonesian Tobacco Tbk di tahun 2021 mengalami kenaikan yang signifikan pada rasio lancar dikarenakan ketika perusahaan tersebut berhasil memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan mengelola aset dengan baik. Pada rasio cepat, PT Indonesian Tobacco Tbk mengalami penurunan yang sedang bergejolak. Pertumbuhan bisnis yang tidak stabil, kondisi ekonomi yang sedang mengalami gejolak, perusahaan ini tidak memiliki persediaan yang bisa dilikuidasi dengan cepat. Adanya kesulitan saat menagih piutang usaha. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah arus kas operasional dapat mempengaruhi tingkat likuiditas? Yang kedua, apakah arus kas pendanaan dapat mempengaruhi tingkat likuiditas? Yang ketiga, apakah arus kas investasi dapat mempengaruhi tingkat likuiditas? Tujuan penelitian ini sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui pengaruh spesifikasi arus kas operasional berdasarkan PSAK nomor 2 terhadap tingkat likuiditas. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh spesifikasi arus kas pendanaan berdasarkan PSAK nomor 2 terhadap tingkat likuiditas. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh spesifikasi arus kas investasi berdasarkan PSAK nomor 2 terhadap tingkat likuiditas. Selanjutnya yakni manfaat penelitian. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis dengan menguji dan memperluas pemahaman tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat likuiditas. Dengan arus kas operasi, arus kas pendanaan, dan arus kas investasi sebagai variabel independen yang dapat menjadi landasan atau referensi untuk penelitian selanjutnya. Serta diharapkan dapat memberikan implikasi praktis bagi manajer dalam pengambilan keputusan untuk strategi perusahaan di masa yang akan datang dan perusahaan lebih berhati-hati dalam menerapkan tingkat likuiditas agar mendapat kepercayaan dari masyarakat dan investor yang ingin berinvestasi. Selanjutnya ada teori sinyal. Menurut Husada tahun 2022, signaling theory oleh Ross tahun 1977 menyatakan bahwa eksekutif perusahaan menggunakan informasi internal untuk memberi sinyal kepada investor, meningkatkan kepercayaan dan harga saham.
Laporan keuangan yang stabil menjadi alat penting untuk meyakinkan investor dan kreditur dalam pengambilan keputusan berdasarkan nilai wajar. Arus kas operasi adalah bagian penting dari laporan arus kas yang menunjukkan kas masuk dan keluar dari aktivitas utama perusahaan. Menurut Lukman et al. Tahun 2022, arus kas ini mencerminkan keberlanjutan usaha dan penting bagi investor karena menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan kas dari operasinya. Kas masuk meliputi penerimaan dari pelanggan, bunga, dan dividen, sedangkan kas keluar mencakup pembayaran untuk persediaan gaji, bunga, dan pajak. Arus kas operasi yang positif memungkinkan perusahaan berinvestasi dan mengembangkan usahanya. Arus kas danaan mencakup aktivitas untuk memperoleh dana, baik internal maupun eksternal, menurut Lukman et al. 2022. Arus ini terkait pinjaman jangka panjang dan modal, serta terdiri dari kas masuk seperti pinjaman bank, dan penerbitan obligasi dan kas keluar seperti pelunasan. Arus kas investasi mencerminkan aktivitas perusahaan dalam pembelian atau penjualan aset jangka panjang. Lukman et al. 2022. Arus kas investasi ini terdiri dari kas masuk seperti penjualan aset dan kas keluar seperti pembelian peralatan atau investasi baru. Yang terdahulu, jadi nama-nama peneliti ini menjelaskan tentang Y sebagai likuiditas, X1 sebagai arus kas operasi, X2 sebagai arus kas pendanaan, X3 sebagai arus kas investasi. Yang pertama, nama peneliti dari Jana R, Linawati L, dan Solikah M, tahun 2023. Hasil penelitiannya itu adalah prinsip pengelolaan utang yang baik dan memaksimalkan likuiditas berpengaruh signifikan terhadap likuiditas secara keseluruhan. Yang kedua, menurut Hidayati R, Utomo, SP, dan Afkar T, tahun 2019. Hasil penelitiannya itu arus kas operasi, arus kas pendanaan, arus kas investasi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat likuiditas perusahaan asuransi yang terdaftar pada BI tahun 2013 sampai 2017. Mufariha, Zulaiha, dan Solihah. Hasil penelitiannya adalah arus kas aktivitas operasi memberikan pengaruh yang positif signifikan terhadap variabel dependen tingkat likuiditas perusahaan. Hal ini menyatakan bahwa peningkatan arus kas dari aktivitas operasi berdampak pada keefektifan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek tingkat likuiditas. Selanjutnya ada menurut Agustina D, arus kas operasional perusahaan setiap tahunnya bernilai positif yang berarti penerimaan dari kegiatan operasional perusahaan masih mampu untuk membiayai pengeluaran operasional perusahaannya. Selanjutnya yang terakhir, menurut Purnamaratri Atika, arus kas dari aktivitas operasional, pendanaan, dan investasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat likuiditas. Selanjutnya adalah kerangka pemikiran. Menurut Sukai Mulya tahun 2019, rasio likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan melunasi kewajiban jangka pendek dan mengubah aset menjadi kas. Arus kas operasi penting bagi investor karena mencerminkan kas dari kegiatan utama perusahaan. Arus kas pendanaan mencakup dana dari pinjaman, obligasi, atau saham, serta pengeluaran untuk pembayaran pinjaman dan dividen. Sementara itu, arus kas investasi melibatkan pengeluaran untuk aset keuangan dan properti terkait dengan aset jangka panjang dalam pelaporan keuangan. Selanjutnya ada hipotesis, yaitu hubungan antara variabel X dengan variabel Y atau independen dengan dependen. Arus kas operasi berpengaruh terhadap tingkat likuiditas. Arus kas operasi yang positif meningkatkan likuiditas, membantu perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa tambahan hutang. Sebaliknya, arus kas negatif menurunkan likuiditas dan menambah risiko keuangan. Arus kas yang stabil menjaga keseimbangan kas dan mendukung kesiapan menghadapi situasi darurat atau peluang investasi. Selanjutnya, arus kas pendanaan berpengaruh terhadap tingkat likuiditas. Arus kas pendanaan berasal dari aktivitas seperti penerbitan saham, pinjaman, pembayaran hutang, dan dividen. Kas masuk dari penerbitan saham atau pinjaman dapat meningkatkan likuiditas, sementara kas keluar untuk dividen atau hutang dapat menguranginya. Ketergantungan pada sumber eksternal tanpa perencanaan dapat mengganggu likuiditas dan kredibilitas perusahaan, serta mempengaruhi stabilitas jangka panjang. Yang ketiga, ada arus kas investasi berpengaruh terhadap tingkat likuiditas.
Arus kas investasi berasal dari aktivitas seperti pembelian atau penjualan aset tetap dan investasi jangka panjang. Pembelian aset mengurangi kas dan dapat mempengaruhi likuiditas jangka pendek, sedangkan penjualan aset meningkatkan kas yang tersedia. Meskipun pembelian aset dapat menurunkan likuiditas sementara, hal ini dapat mendukung kinerja investasi jangka panjang. Baik, selanjutnya adalah pengukuran penelitian. Variabel dependen kali ini adalah tingkat likuiditas. Dipengaruhi oleh variabel bebas, yaitu arus kas operasi, arus kas pendanaan, dan arus kas investasi. Nah, rasio likuiditas itu menurut Ikatan Bankir Indonesia pada buku manajemen risiko edisi pertama 2015 halaman 62 merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek atau dapat mengkonversi aktiva menjadi cash tanpa menderita kerugian yang berarti. Rasio likuiditas dipengaruhi dengan membagi aktiva lancar dengan pasifa lancar dengan formula atau rumus sebagai berikut. CR sama dengan CA per CL. Keterangannya current ratio sebagai CR, CA itu current asset atau aktiva lancar, CL itu adalah current liabilities atau pasifa lancar. Selanjutnya ada pengukuran arus kas operasi. Aktivitas operasi merangkum informasi mengenai laba atau rugi bersih sebelum pajak, depresiasi, serta perubahan dalam aset lancar dan kewajiban. Aktivitas operasi tidak termasuk investasi jangka pendek dan utang jangka pendek. Pada informasi aktivitas operasi harus menyesuaikan pada perubahan yang terjadi pada modal kerja bersih, net working capital, dengan perhitungan aset lancar dikurangi utang lancar yang muncul pada piutang dagang, utang dagang, dan persediaan menurut Lukman M. 2018. Berikut formula arus kas aktivitas operasi menurut buku analisis laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi tahun 2018, yaitu arus kas operasi cash from operating activities sama dengan laba bersih ditambah penyusutan ditambah atau dikurang perubahan modal kerja bersih. Selanjutnya ada pengukuran arus kas aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan meliputi aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk menambah atau mengurangi dana perusahaan yang akan mempengaruhi terhadap kas, misalnya melakukan peminjaman terhadap bank, menjual surat utang baru, pembayaran dividen biasa, ataupun dividen preferensi. Menurut Lukman M. 2018 halaman 50, pembayaran dividen dicatat sebagai arus kas keluar, cash outflow, sedangkan melakukan aktivitas peminjaman dicatat sebagai arus kas masuk, cash inflow. Berikut formula arus kas aktivitas pendanaan menurut buku analisis laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi tahun 2018. Arus kas pendanaan, cash from financing activities, sama dengan utang bersih plus ekuitas plus sewa modal bersih dikurang pembayaran dividen. Selanjutnya ada pengukuran arus kas investasi. Informasi yang tertuang pada aktivitas investasi menunjukkan aliran kas untuk kebutuhan aktivitas investasi seperti pembangunan pabrik baru, pembelian mesin-mesin, tanah, dan sebagainya yang lebih dikenal sebagai pengeluaran modal atau capital expenditure, termasuk aktivitas akuisisi dan investasi lain. Lukman M. 2018. Berikut formula arus kas aktivitas investasi menurut buku analisis laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi tahun 2018. Arus kas investasi, cash from investment activities, sama dengan pengeluaran capital expenditure, dikurang proceeds from sales of long-term assets. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi laporan keuangan tahunan. Teknik dokumentasi adalah teknik di mana peneliti mencatat serta melakukan pengumpulan data sekunder berasal dari laporan keuangan perusahaan perdagangan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Diunduh dari situs resminya, memiliki data yang lengkap mengenai perusahaan go public, yaitu www.idx.co.id. Baik, yang terakhir adalah populasi dan sampel. Populasi perusahaan manufaktur subsektor industri rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tanggal 31 Desember 2021 hingga 31 Desember 2023. Yang kedua adalah sampel. Judgment sampling merupakan metode yang digunakan untuk menentukan sampel. Perusahaan melaporkan laporan keuangan menggunakan rupiah. Kedua, perusahaan memiliki laba sebelum dan sesudah pajak positif untuk periode 2021 sampai 2023.
Yang ketiga, perusahaan memiliki nilai ETR saat ini di atas 0.